Kali ini saya ingin memberikan penjelasan lebih lanjut kenapa Indonesia menjadi markas atau sarang bagi Habib-Habib Ba'alawi untuk berkembang biak. Maka amannya bumi tergantung amannya habaib seluruh Indonesia. Kalau habaib di Indonesia sudah tidak aman, bukan cuma Indonesia yang tidak aman, tetapi bumi akan dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Dan terlebih lagi, mereka semakin bersukaria di dalam melakukan berbagai macam aktivitas doktrin, baik dari doktrin takhayul, khurafat, bid'ah, dan beserta dawir. Kayak langit turunin hujan susu. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kenikmatanku yang paling lezat adalah ketika aku sholat. Sampai dikatakan Habib Ahmad bin Umar al-Hinduan, takut dari nikmatnya sholat, takut ketika sholat itu keluar mani. Jangan lupa sebut oknum, meskipun banyak. Ente kadang-kadang ente. Dan kenapa orang-orang yang sekarang ini banyak terdoktrin di Indonesia terkhusus adalah orang yang ada di Ormas NU. Sedangkan orang yang di luar susah untuk terdoktrin. Dan fakta yang sangat unik, ketika Harry Plus membahas tentang ziarah-ziarah kuburan yang halu. Kalau ada permasalahan di segala apapun, Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, maka hendaknya kalian berziarah ke kuburan. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Bil fulus kertas merah yang halus-halus. Ziarah-ziarah kuburan yang minta-minta. Ziarah kuburan yang gedombrengan di kuburan. Seharusnya kalau ini adalah ajaran NU, semua warga NU akan marah kepada Harry Plus. Namun pada kenyataannya, sebagian warga NU mendukung Harry Plus. Sedangkan sebagian warga NU lain yang menjadi kibin Habib anti Harry Plus dan benci kesumat. Entah apa yang menjadi doktrin mereka. Padahal sama-sama NU. Ya, sama-sama NU. Di sini sekali lagi saya bukan ingin menyatakan keberpihakan, bukan karena Kiai Imaduddin itu membahas nasab Habib dan merungkatkan nasab Habib, lalu saya membenarkan dia seutuhnya. Tidak, teman-teman. Nah, di sini Harry Plus hanya ingin mencerdaskan umat dari doktrin Habib dan Sufi ekstrim. Karena apa? Perhatikan Muslim-Muslim dan ulama-ulama di luar sana, baik di Inggris ataupun Amerika. Terlebih di Amerika, teman-teman. Jarang sekali di Amerika itu umat muslimnya atau ustadz-ustadznya, ulama-ulamanya berbicara tentang nasab-nasab. Kami ini nasabnya tersambung ke ini, nasabnya ke itu, ke ini, ke itu. Gak ada. Mereka fokus berdakwah dan menyampaikan ilmu. Makanya muslim di Amerika itu tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu muslim-muslimnya sangat banyak sekali acara, teman-teman. Acara majelis ini, majelis itu, bikin ormas Yakuza, bikin ormas FPI, bikin ormas ini, ormas itu. Banyak sekali muslim ini di Indonesia yang acaranya nggak kalah banyak. Muslimnya banyak tapi acaranya juga banyak. Di Amerika sana dakwahnya qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Dan kalau mereka ditanya manhaj, jelas sedikit sekali mereka yang berfaham sufi. Rata-rata di Amerika muslimnya itu mereka yang bermanhaj salaf. Dan mereka fokus untuk menyebarkan Islam tanpa inovasi dalam Islam. Berbeda dengan Habib yang setiap hari inovasi. Kuburan diinovasi. Yang kata Nabi kuburan itu harus rata tanah, oleh Habib dibikin rumah-rumahan. Jadi rumah nih. Ya, ini rumah, perhatikan ya. Rumah. Di dalam rumah ada rumah lagi. Pondok apa? Nah, di dalam rumah kecil itu kuburan Habib. Jadi itu inovasi dari ajaran Habib sangat banyak. Nah, setelah ada rumah di dalam rumah, barulah ada ritual ikdi hajatina. Dan mereka tidak segan-segan untuk melontarkan kata-kata kafir kepada siapapun yang tidak percaya Habib. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Biar tahu kamu. Dan mereka juga tidak segan-segan untuk menyatakan orang ikut Al-Quran tapi tidak ikut Habib sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat.
ketika kita tanya kepada mereka, apakah kalian membenarkan pernyataan itu? Oh tidak, ini. Mereka akan punya alibi, 1000 macam alibi, namun mereka tetap menjadikan idola para habib-habibnya. Ya tidak apa-apa, namanya orang taklid. Salah pun harus dicari kebenarannya. Terus ajaran mereka ini sangat-sangat absurd, teman-teman. Sangat-sangat absurd. Yang dimana apabila kita menyaksikan berbagai macam doktrin-doktrin mereka, oh bukan main. Bukan main. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Dan fakta yang sangat unik, teman-teman, di dunia internasional Islam, dunia internasional kita berbicara masalah dunia, karena kalau kita berbicara masalah di Indonesia, mereka memiliki berbagai macam alibi untuk membenarkan nasab mereka yang sebenarnya tidak. Saya membicarakan ini sebenarnya mules, teman-teman. Cuman ya harus dibicarakan. Kenapa? Mereka juga bicara terus tentang nasab mereka. Di dalam tubuh kami mengalir darah Nabi. Di dunia internasional Islam, yang membicarakan masalah nasab-nasab ini hanya ada 2 golongan. Golongan Sufi Habib, dan golongan Syiah. Kedua golongan ini memiliki ajaran yang sama, yaitu Ahlul Bait. Sedangkan Muslim yang murni ingin mengajarkan Islam, mereka tidak menyandangkan di dalam diri mereka, di dalam majelis mereka, bahwa saya adalah anak dari Fulan bin Fulan, sampai ke Fulan, tembus ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak ada. Mereka murni mengajarkan Islam, mengajak orang kembali kepada Quran dan Sunnah. Mengajak orang kembali kepada Quran dan Sunnah. Tanpa embel-embel saya keturunan mulia dari ini, keturunan mulia dari itu. Sampai-sampai kalau di Indonesia itu sudah seperti Kagebun Shin no Jutsu. Sangat semarak para habib di Indonesia. Satu habaib lebih mulia daripada 70 kiai. Satu habaib lebih mulia. Satu habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ketika pernyataan ini mencuat, yang sebenarnya ada di dalam kitab mereka, menurut klarifikasi dari Bahar Smith, tiba-tiba mereka ini dicecar oleh netizen beserta kiai-kiai NU. Setelah mereka dicecar, mereka bikin klarifikasi bahwa sebenarnya pernyataan itu tidak mewakili Habib. Karena mereka mulai ketakutan, teman-teman, ketika mereka dikritisi oleh para kiai. Kalau mereka dikritisi Wahabi, ya mereka akan tutup kuping. Kenapa? Seolah-olah Salafi di Indonesia tidak dapat panggung. Nah, ketika mereka dikritiki oleh Gus, kiai, Ustadz, mereka harus banyak-banyak klarifikasi. Karena memang di dalam kitab mereka, ajaran mereka banyak sekali merendahkan. Bukan hanya kepada ulama. Imam Syafi'i, saya aja dibilang begini, ente nggak pantas ya Hasan jadi murid saya. Yang pantas jadi murid saya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik. Coba siapa yang berani ngomong seperti ini kalau beliau bukan orang besar? Dan ini adalah khawarikul adat. Itu yang namanya fikih. Dari A sampai Z, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki sudah dihafal semuanya. Sehingga pada umur 50 tahun beliau sudah dijuluki Al-Hafidh, Al-Musnid, Al-Kutub, Al-Doktor, Sayyidina Maulana Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu. Jadi keempat imam mazhab itu pantas jadi murid Habib, teman-teman. Sedangkan Habib yang lain tidak pantas untuk jadi muridnya. Ini artinya apa, teman-teman? Kalau bukan merendahkan. Ajaran habaib banyak merendahkan. Ketika banyak merendahkan seperti itu, mereka berbondong-bondong bikin klarifikasi. Oh tidak, itu khawarikul adat. Ucapan yang di luar kebiasaan. Yang dimana hanya para wali berbicara masalah wali-walian lagi ketika mereka merendahkan keempat imam mazhab. Menyatakan Nabi SAW buru-buru ingin hadir di pelajaran nahunya Habib. Ketika pernyataan itu diprotes banyak orang, terutama di kalangan NU juga banyak yang memprotes ini. Mereka berbondong-bondong bikin klarifikasi dan tantangan kepada Heri Pras. Oh tidak, itu sampai mereka chat-chatan katanya dengan Syekh di mana gitu. Ketika klarifikasi depan Heri Pras, apa? Karena mereka ini harus mau bagaimanapun Habib wajib dibela. Kenapa? Keyakinan mereka membela Habib bukan menambah Habib makin mulia, tapi kemuliaan itu akan datang kepada mereka. Ya? Muhibbin Habib yang bilang Ajir Ubaidillah. Apa gak semakin jos mereka mendoktrin? Ya semakin jos. Dibela mati-matian seperti itu. Ya kembali lagi kepada dua faham. Sufi dan Syiah. Ini adalah dua aliran yang mengaku-ngaku Islam lah. Tapi ajarannya lebih mengedepankan cinta Ahlul Bait. Yang dimana nasab mereka sejatinya gak jelas terputus. Oh, cucu Nabi yang asli itu Syiah. Syiah itu cucu asli yang benar. Ali Khamenei, Mujtaba Khamenei, yang homo itu. Khomeini. Padahal seperti Ali Khamenei, asalnya dari mana? Dari Kashmir, teman-teman. Mana ada keturunan Nabi dari India? Kok bisa bikin-bikin nasab? Oh, J1 mereka. Aduh ya Allah. Haplogrupnya mereka J1. Aduh kah?
kita bisa saksikan bersama di Indonesia. Selain memang bangsanya di Indonesia ini mudah untuk ditipu-tipu, sumber daya alam Indonesia sangat menggiurkan bagi para habaib. Karena di Tarim, mereka susah mendapatkan sumber daya alam seperti di Indonesia. Susah mereka di Tarim untuk dipuja-puji, diagungkan seperti di Tarim. Makanya mereka ketika ada isu, pulangkan saja ya Habib ini ke Yaman, pulang saja ke Yaman. Mereka berbondong-bondong bikin video klarifikasi bahwa mereka cinta tanah air. Bahkan tidak segan-segan mereka mengaku anak Indonesia. Kami anak Indonesia. Saya adalah bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi anak Indonesia. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Harus tertanam mestinya. Habib si Fulan sampai ngaku keturunan Pitung. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya saudara asli Betawi. Namanya saudara dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli cucunya Pitung, jagoan Betawi saudara. Cucunya Pitung, jagoan Betawi saudara. Jadi memang sangat dibutuhkan orang yang berani untuk berbicara, untuk menumpas tipu-tipu dari para habaib ini. Oknumnya jangan lupa sebut. Ya, dan satu hal lagi, bahwa kenapa mereka ogah untuk pulang ke Yaman? Karena Yaman menempati urutan kedua sebagai negara termiskin. Jadi kalau mereka pulang ke Yaman, auto kehilangan uang. Karena di Indonesia mereka tinggal duduk manis, ceramah cinta Habib, kalian akan begini. Cinta kepada Zuriat Nabi, kalian akan begitu. Ikut kami, kalian pasti akan masuk surga. Cinta kepada kami, jaminan kalian dapatkan syafaat. Tinggal duduk manis, dapat uang mereka. Ceramah tentang kemuliaan mereka, dapat uang mereka, teman-teman. Kerja apa mereka? Coba pikir, kerja apa mereka? Bahar Smith kerja apa? Kalau mereka ke Yaman, siapa yang mereka doktrin sampai keluar urat lehernya, teriak-teriak ke sana sini menghina presiden? Kalau di Yaman, habis mereka, disuntik sama Houthi nanti. Itu yang perlu kalian pelajari sebenarnya.